Siapa yang bingung? Lumayan. Oke, teman-teman, jadi kita memang membahas sesuatu yang baru ya. Jadi, saya juga lihat di sini juga banyak wajah-wajah baru. Jadi maksudnya kayak salon-salon yang ada yang baru buka atau yang baru saya kenal. Saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Jonathan ya. Saya dari Malang. Jadi saya juga punya bisnis salon. Ya. Jadi saya dari Jonathan Salon. Terus saya juga mempunyai beberapa kelas, ya, mempunyai beberapa kelas. Jadi kita ada kelas permanent glow, kita ada kelas color, kita ada kelas bleaching, kita ada kelas highlight juga yang saya lakukan di Malang. Dan saya juga memegang brand face ini. Dan jadi color itu ada dua color yang ada di dunia, ya. Jadi maksudnya gaya Eropa, ya. Jadi kita produk dengan gaya Eropa dan juga gaya Asia atau disebut dengan gaya Jepang. Ya, jadi kalau produk gaya Eropa kalian udah tahu kan seperti L ya, itu L'Oreal dan sebagainya, Metri gitu kayak gaya Eropa. Ya, jadi kalau kalian seperti ini gaya-gaya Jepang. Ya, jadi banyak produk-produk gaya Jepang. Nah, sebetulnya semua penggunaannya juga sama. Jadi bukan berarti produk ini itu susah ya, maksudnya kayak kerjanya harus begini, oksidannya harus tinggi, terus dicampur warna ini, dikurangi dengan warna ini, bukan seperti itu. Sebetulnya kalau teman-teman itu mau mengerjakan ini dengan teknik biasa, dengan produk-produk sama seperti produk-produk Asia pada umumnya, hanya memakai 6% dan sebagainya, itu juga sama bisa, ya. Cuman yang kita pelajari di sini hari ini itu adalah misty color. Ya, jadi ini adalah bagaimana tingkat lanjutan daripada produk atau maksudnya tanpa bleaching yang bisa menghasilkan warna yang berbeda yang custom seperti itu. Jadi teman-teman di sini bagaimana kita itu belajar sesuatu yang baru, belajar sesuatu kita untuk meramu, kita untuk menentukan warna-warna yang baru. Jadi kalau kalian lihat, mereka menggunakan warna yang ada standar di sini. Ya, jadi biasanya Indonesia itu kan kebanyakan. Ya, di salon saya juga kebanyakan adalah menggunakan warna-warna standar seperti ini, ya kan? Jadi pilih warna dimasukin, pilih warna dimasukin. Ya. Jadi kalau kita seperti ini ya bingung kita cari warna apa lagi, semua sudah dicobain sama tamu kalian, ya. Terus mau ke warna apa lagi? Ganti produk, ganti apa? Ya. Tapi dengan cara belajar seperti ini, kalian sendiri juga dia menggunakan 5 macam campuran bisa menghasilkan warna yang berbeda-beda, beneran? Itu cuma 5 warna campuran aja loh. Tapi kalau dia ganti warna lagi, otomatis ratusan warna bisa didapat. Nah, demikian juga misalkan AA, seri AA dicampur dengan VV8, misalkan seperti itu ya, 20:1. Ada yang dicampur 10:1, itu warnanya beda. Ketika kalian aplikasikan di rambut yang tebal-tebal, warnanya juga beda. Di rambut yang tipis-tipis, warnanya juga beda juga. Paham ya? Jadi banyak sekali kamu bisa menemukan warna-warna yang baru. Nah, birunya itu ada banyak sekali, ya. Kalau aku ambilkan RS8, B01, VV8 sama B88. Oke, jadi kalau kita warna birunya itu juga banyak sekali dan juga setiap guru. Jadi Kasih Kejian ini kan dia pencipta dan penemu daripada misty color, ya. Tapi juga setelah dia ngajar juga pasti akan ada orang-orang yang kreatif-kreatif juga, ya kan? Nah, di Cina itu salah satunya kelebihannya itu adalah dia itu dekat dengan produsen. Ya, jadi kalau saya butuh warna begini, dia bisa buatin, gitu. Jadi makanya yang di buku kalian ini cuma ada V88 sama VV8, ya kan? Itu warna biru yang masih dalam arti
itu warna biru untuk bukan satu sama RS8. Ya, kayak seperti ini warna biru yang standar. KV88 ini warna biru yang sangat ringan. Ya, jadi kalau teman-teman kalau campur dengan ini, misalkan kemarin ada rambut yang masih di level 6 seperti itu, kamu masih ada campuran biru V88 ini masih nggak akan kenapa-kenapa. Ya, tapi kalau kamu lebih terang lagi mungkin bisa keluar hijaunya. Tapi kalau yang ini dia lebih intens lagi, tapi medium. Atasnya ini sebetulnya masih ada dua lagi yang saya sebut dengan extreme blue. Nah, kayak kemarin dia itu kan cuma ngomongin jangan terlalu birunya, jangan terlalu deep, betul kan? Ya kan? Cuman kita harus tahu teknik apa yang harus digunakan. Jadi kalau kita masih pemula, kalau kalian pakai yang extreme blue, kalau kalian nggak bisa kontrol, ya otomatis juga akan berbahaya. Ya kan? Makanya teman-teman juga harus tahu. Makanya kayak kita harus tahu juga bagaimana cara kita mengerjakan di setiap rambut itu akan berbeda. Ya, jadi pertama, kalau kalian mengerjakan di rambut virgin, ya, mungkin adalah campurannya semuanya itu sama. Ya, campurannya semua sama, tinggal oksigen beda. Ya, nah sekali lagi saya akan kasih masukan pada teman-teman. Ya, oke, seperti ini ada RS8, jadi ini extreme blue. Efeknya apa? Lebih cool warna. Ya pasti dia ngomong, kalau lebih cool warna lebih nggak keluar, beneran. Nah makanya kalau kamu pada pakai ini, kalian cuma boleh pakai nomor seri 11 sama seri 13. Ya, seri 13 pun bisa jadi gelap, gitu. Tapi pengalaman ya. Jadi kalau extreme blue ini, ketika kalian menggunakan extreme blue ini, itu warna bisa masuk sampai ke dalam rambut. Ya. Jadi rambut virgin saya kerjakan dengan campuran extreme blue. Misalkan saya warna abu-abu AA, saya campur dengan ini ya 10:1 aja gitu ya. Saya masukkan ke warna seperti itu. Ketika saya masukkan warna seperti itu, warnanya itu cool. Ya, jadi kalau kita masukin warna, misalkan kita mau pakai warna abu-abu, sedangkan kita punya pigmen ada merahnya, ada oranye kan. Ketika kita masukkan warna seperti itu, warna cool, otomatis yang keluar masih oranye. Untuk mengunduh oranye kan warna biru kan. Nah, tinggal biru kalian kuat apa tidak. Ini biru sangat-sangat kuat. Jadi dia bisa meredam warna oranye dalam rambut teman-teman. Ya, ini setelah saya coba pengalaman ya. Kalau rambut virgin, jadi dia tuh bisa tahan sampai 6 bulan kalornya. Jadi pertama itu memang jadinya agak gelap. Terus luntur coklatnya terang tapi masih tetap cool. Ya kan? Terus arahnya ke base terang seperti itu, warnanya masih bagus. Masih sangat bagus. Ya, cuma teman-teman juga harus hati-hati kalau ini kan warnanya biru ekstrim, makanya kita perlu belajar. Nah, di sini kalian juga harus tahu kalau selama ini kita belajar, kita mau menghasilkan warna apa dulu. Saya bukan mengajarin ya, seperti di sini saya ingin berbagi. Selama ini kan kita kepingin warna oranye yang intens, otomatis kita juga tambahkan RP43. Nah itu kalau kita mau intens seperti itu. Sedangkan kemarin dia misalnya warna oranye ditambahkan dengan warna abu-abu. Ya, memang tujuannya dia oranye nggak mau intens kan seperti itu, iya kan? Jadi dia nggak mau intens. Nah makanya teman-teman di sini teman-teman harus tahu ketika mengerjakan suatu teknik ini, teman-teman mau hasilnya seperti apa ya. Jadi kalau ada waktu saya akan kasih sharing. Nah, efek daripada warna biru itu apa sih sebetulnya? Nah, efek warna biru. Jadi kalau kita menambahkan biru lebih banyak, otomatis lebih gelap. Ya, jadi kadang-kadang kalau kita mengerjakan supaya akar itu tidak mudah terbakar. Orang China ini kan mengerjakan kan dari akar dulu. Ya benar ya, dari akar dulu baru ke ujung. Beda dengan kita kan. Nah, tapi kan dia mengerjakannya kan dengan 4,5%.
Walaupun dengan 4,5% tetap aja akar itu bisa terang juga. Nah, itu kadang salah satu campurannya, dan salah satu campurannya adalah bagian akar itu warna birunya lebih banyak. Jadi misalkan kalian 10:1 gitu ya untuk di bagian tengah. Mungkin di bagian akar bisa 8:1. Ya. Nah, mereka ini juga sangat-sangat expert. Mereka juga bisa mengkoreksi color itu live. Jadi pada waktu mereka itu aplikasi, dia kelihatan misalkan warna akarnya itu terang. Kalau kita di Indonesia kan dicuci dulu, baru digelapin. Dia enggak, dia bisa langsung koreksi hari itu juga. Jadi pada waktu live itu dikoreksi juga. Ini pengalaman pribadi saya ya. Jadi saya selama belajar ya. Jadi yang bisa dilakukan apa? Dia akan mengambil semua warna-warna yang sudah dituang di situ. Ketika dia ambil seperti itu, tambahkan biru lagi, digunakan lagi. Itu bisa meredam. Ya. Atau warna yang sudah masih ada seperti ini, kamu tinggal warna biru, tempel-tempel di akar, dia bisa turun juga. Ya, tapi juga akan lebih bagus kalau expertnya yang bilang ya. Cuman ini saya juga pada waktu saya belajar, saya lihat, mereka kok bisa memutar begini, memutar begitu gitu ya. Tapi memang bukan dari guru yang ini ya, dari guru yang lain gitu. Jadi itu mereka tuh, saya lihat mereka tuh canggih gitu. Apalagi di color bar, itu mereka sangat jago orang Cina itu. Ya. Jadi menurut saya itu makanya saya itu juga tertarik mengadakan seminar ini karena dia viral ya, terus juga kemampuan dia itu untuk menguasai color itu sungguh-sungguh sudah nggak bisa kita bayangkan gitu. Jadi mereka tuh pintar sekali memutar warna ya. Jadi dari warna kuning dibikin warna, saya yang pernah lihat ya, orang betul-betul di bleaching seperti itu, yang akarnya itu bisa level 9 ya, yang batangnya itu masih level 8. Nah, kalau kita biasanya kan kita utarain lagi dengan ujungnya kan. Nah, tapi kalau mereka rambutnya udah gak kuat, bagaimana bisa bikin rata kan begitu? Dia bisa kasih orange plus shampoo dan seperti itu. Jadi orange sekali, handphonemu kalau orange. Ya, jadi orange banget seperti itu. Wih, ini mau jadi warna gini kok dimasukin warna orange. Ternyata dia tuh bikin base ini sama dulu. Setelah itu ditembak lagi dengan warna abu-abu. Jadinya akan jadi kayak lebih seperti itu. Baru masuk warna apa? Jadi kadang-kadang kita lihat, mereka itu prosesnya di backboss bisa 1,5 jam, 2 jam. Sungguhan, saya itu ikut di Cina, ikut di Singapura, seperti itu saya lihat, mereka benar jago ya. Kalau orang Indonesia seperti ini, nggak sanggup rasanya. 1,5 jam di backboss seperti itu ya. Ketika teman-teman di sini, dari teman-teman di sini. Saya juga sudah membagikan produk penutup uban ini ya, dan juga saya juga sudah share di grup cara kerjanya.